Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asatur Rahmi dan rekan saya Tessa Safira. Baiklah, di sini kami akan melakukan pengujian laporan keuangan pada perusahaan Fajar Elektronik. Nah, di sini yang pertama di neraca akan melakukan pengauditan di neraca lajur. Yang akan pertama kita lakukan dulu pengecekan apakah sudah menggunakan rumus yang tepat di neraca saldo, di laba rugi, dan neraca. Setelah saya periksa dan semuanya sudah menggunakan rumus dan sudah menggunakan rumus yang tepat. Tapi di keseimbangan ada 2 buah yang tidak menggunakan rumus. Nah, di sini kita buat di auditor. Nah, di sini untuk auditornya kita copy paste saja yang dari perusahaan. Nah, di auditor kita buat di sini sum. Nah, di sini sudah saya buatkan rumusnya, yaitu sama dengan sum sini. Kan udah balance. Nah, dan untuk yang di sini juga seperti itu pakai sum. Nah, setelah sudah balance, maka kita buat kita copy paste lagi untuk yang ketiganya, itu untuk selisih. Nah, di selisih ini kita buat kita kurangkan dari perusahaan dikurang dengan yang auditor buat yang perbaiki tadi. Nah, maka kurangnya 16 juta. Kita copy aja ke sebelah sini. Nah, untuk BB sama caranya dengan NL. Kita periksa dulu semuanya rumus, apakah sudah menggunakan rumus yang tepat. Nah, di sini sudah saya periksa dari kas sampai ke beban. Nah, dapat 3 buah yang tidak menggunakan rumus. Nah, di kas di debit dan di bank di kredit, di debit juga, dan satu lagi di kas di kredit. Nah, caranya kita copy yang punya Fajar Elektronik ini, buku besarnya, terus kita paste di sebelahnya. Ini untuk auditor yang mau kita menggunakan rumus. Nah, kan di sini di auditor ini kita menggunakan rumusnya, yaitu sama dengan sum if kas ambil dari E9 sampai E149. Dari E9 sampai ke bawah. Nah, sampai 149. Terus kita pergi ke buku besar tadi pakai nomor perkiraan. Terus ke kas lagi. Untuk G kita ambil di rank G dari 9 sampai 49 tadi. Dan ditambah sum if dari E tadi, E yang awal dari 9 sampai 49, D di BB ini, terus ke kas lagi kita ambil yang H, yang kreditnya. Tadi kan debit, sekarang yang kredit. Jangan lupa pakai absolut biar untuk menguncinya, biar enggak lari-lari. Nah, kan udah dapat segini. Terus untuk yang kan ini untuk yang pertama, kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua di bank itu di
debit juga yang nggak pakai rumus, kita ubah di debit di auditornya. Kita rumusnya sama. Nah, selanjutnya yaitu terdapat lagi perbedaan, yaitu yang nggak pakai rumus, yaitu di kas tapi yang di kreditnya. Rumusnya juga sama kayak bank sama kas tadi. Copy paste untuk selisihnya, maka didapatkan di kas yaitu selisihnya sebesar 3.905.000, dan untuk bank selisihnya 40 juta, dan untuk piutang dagang selisihnya 3.905.000. Baiklah, selanjutnya masuk ke laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi Fajar Elektronik ini sudah kami cek dan kami tidak menemukan rumus yang salah dan atau yang tidak menggunakan rumus. Semuanya sudah menggunakan rumus yang tepat. Nah, kita copy laporan laba rugi Fajar Elektronik, kita paste ini untuk auditor. Nah, untuk selanjutnya kita copy paste lagi dan kita buatkan selisihnya. Karena tidak ada kesalahan, maka selisihnya semuanya 0. Nah, baiklah, selanjutnya kita masuk ke laporan perubahan ekuitas. Nah, di sini kami juga sudah memeriksa bahwasanya tidak ada rumus yang salah dan sudah menggunakan rumus yang tepat. Nah, kita copy paste lagi buat untuk untuk auditor, dan untuk selisihnya 0 karena tidak ada yang salah. Terus masuk ke neraca. Nah, di neraca kami juga sudah kami periksa semuanya, dan kami juga tidak menemukan rumus yang salah atau tidak menggunakan rumus. Nah, di sini semua perusahaan Fajar Elektronik sudah menggunakan rumus yang tepat. Nah, kami copy paste terus buat untuk auditor. Ini auditor. Nah, copy paste lagi dan untuk selisihnya. Karena semuanya udah benar, masuk ke laporan arus kas. Nah, di laporan arus kas kami juga tidak menemukan di sini di mana perusahaan Fajar Elektronik tidak menggunakan formula. Dari sini semuanya sudah menggunakan formula. Nah, copy paste untuk auditor, terus selisihnya. Selisihnya semuanya 0.
Baiklah, pada bagian sheet piutang ini pada Fajar Elektronik ada pada bagian Bapak Arma yang di akhir bulannya yaitu tidak menggunakan rumus. Maka kita sebagai auditor kita harus membuat rumusnya. Pada akhir bulan di sini tidak ada menggunakan rumus. Kita cara membuat rumusnya kita tarik aja dari atas ke bawah. Maka Bapak Arma ini sudah mempunyai rumus dan tidak ada saldonya. Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian selisih. Pada bagian selisih ini untuk Bapak Arma dia mengalami selisih sebesar 3.905.000. Maka total untuk selisih pada akhir bulan yaitu sebanyak 3.905.000 rupiah. Untuk pada bagian sheet utang ini pada Fajar Elektronik yang mana pada Sharp Elektronik pada akhir bulannya saldonya tidak menggunakan rumus. Maka kita sebagai auditor kita menuliskan rumusnya pada akhir bulan, yang mana rumusnya karena kita mengopi rumus yang di bawah, di sini hanya terletak pada H9. Karena kita pada Sharp Elektronik maka kita ganti H9 jadi H8 dan G9 jadi G8 dan begitu seterusnya. Nah, maka dapatlah rumus untuk di akhir bulan dengan total segini, saldo segini. Dan untuk selanjutnya kita masuk kepada tabel selisih, yang mana pada Sharp Elektronik ini mengalami selisih pada akhir bulan sebesar 40 juta. Jadi total selisih kita pada akhir bulan yaitu 40 juta. Selanjutnya pada bagian sheet neraca setelah penutup, untuk perusahaan Fajar Elektronik ini kita tidak ada menemukan kesalahan pada rumus. Untuk itu kita langsung saja mengcopy paste rumus yang ada di neraca setelah penutupan untuk pada bagian auditor, dan begitu juga untuk pada bagian selisih. Pada bagian sheet BP piutang kami menemukan kesalahan pencatatan pada perusahaan Fajar Elektronik, yaitu pada tanggal 4 perusahaan Fajar Elektronik tidak menuliskan rumusnya. Maka kami sebagai auditor akan memperbaiki dengan menambahkan rumus, yaitu kita mengambil dari setelah kita menulis rumusnya, maka pada bagian kredit ini kita sudah mendapatkan 10.500.000. Jadi kita menemukan angka di bagian kredit itu sebesar 10.850.000. Dan begitu juga untuk mencari yang pada tanggal 5. Baiklah, selanjutnya kami menemukan itu juga untuk tanggal 23 Desember 2008 kita menuliskan rumusnya seperti yang di atas tadi. Selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2008 kami juga menemukan kesalahan yang mana perusahaan Fajar Elektronik tidak menuliskan rumusnya. Maka saya sebagai auditor akan menambahkan rumusnya. Begitu juga untuk tanggal 3 Desember 2008 perusahaan elektronik juga tidak menuliskan rumusnya. Maka saya sebagai auditor akan menambahkan rumusnya, yang mana rumusnya sama dengan yang di atas tadi. Selanjutnya pada tanggal 2 Desember tahun 2008 perusahaan Fajar Elektronik juga punya kesalahan yang mana dia tidak menuliskan rumus. Maka kami akan menambahkan rumusnya, yaitu sama dengan yang di atas tadi. Selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2008 Fajar
Elektronik juga tidak membikinkan rumusnya pada bagian kredit, maka kami sebagai auditor menambahkan rumusnya sama dengan seperti yang tadi. Namun pada buku pembantu piutang ini kita tidak menemukan selisihnya karena pencatatan pada perusahaan pajak elektronik ini sudah benar, namun tidak menggunakan rumus atau formula. Baiklah, untuk sheet buku pembantu hutang pada perusahaan fajar elektronik kita tidak ada menemukan kesalahan pencatatan. Pada perusahaan fajar elektronik ini dia sudah menuliskan formula atau rumus dengan benar. Pada kolom tabel auditor kita langsung saja mengcopy paste, dan begitu juga untuk tabel selisih. Jadi untuk sheet buku pembantu bank kami tidak menemukan kesalahan pada pencatatan ini. Namun perusahaan fajar elektronik sudah mencatat formula atau rumus dengan tepat. Nah, untuk itu kami tidak mencatat selisih pada buku pembantu bank ini. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.